Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. طيب إن شاء الله في هذا اليوم سنستمر درسنا في الفقه وموضوعنا اليوم عن الأصل عن القاعدة في الأشياء وهي الطهارة di halaman 23 tadi ya. Belum kaidahnya belum. Kaidahnya belum. Qaidatun. Tulis. Enggak ditulis, dibarisin. Ngapain ditulis? Iya, itu maksudnya. Bagi yang nggak tahu, kalau dia udah tahu. Kalau berarti enggak. Iya. Qaidatun al-asl fil asya' at-taharah. Asli. Asya Al-asl fil asya' at-taharah. Ada yang paham arti al-aslu fil asya'? Siapa? Masya Allah. Itu spidolnya dah. Antum memang cocok aja di calon. Nah, al-aslu fil asya' at-taharah apa artinya? Asal usul? Iya, asal usul dari segala sesuatu adalah suci. Meja, kursi, dinding, kipas angin, asal usulnya dia suci. Kecuali apa? Kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Contohnya apa? Susu bata. Contohnya, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahwasannya minuman keras, alkohol, maksudnya minuman keras ya, bukan alkohol yang dicampur minyak wangi, enggak. Kalau itu tidak haram. Yang diharamkan adalah yang dimaksudkan memabukkan. Paham ya? Rijsun artinya sesuatu yang najis, sesuatu yang buruk. Min amali syaitan, yang dikerjakan siapa? Syaitan. Nah, oleh karenanya jika tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya, maka dia halal atau suci. Maka tidak perlu antum cari-cari. Paham? Ini sesuatu dia. Kalau ada sesuatu yang belum dinyatakan keharamannya, nggak perlu antum tanya. Ini ada dalilnya nggak nih ya? Apel ini ada nggak? Halal nggak ini? Nggak perlu antum cari. Paham ya? Karena dia termasuk sesuatu yang jika ada pernyataan tentang keharamannya baru kita cari dalilnya. Tetapi jika tidak ada, seperti pohon mahoni ini, kalau saya sentuh najis nggak ya? Nggak perlu. Paham ya? Jadi apapun itu asal usulnya suci. Baik. Selanjutnya ini rinciannya. Al-aslu fil asya' kal ardi. Al-aslu fil asya' kal ardi wal malabis wal mafrushat wa nahwiha. Bentar. Ya. Ini dibaris saja ya, enggak ditulis ya. Wal mafrushat kal ardi wal malabisi wal mafrushati wa nahwiha. Nahwiha annaha baqiyatun ala taharatiha. Oke, terjemahannya ya. Al-asl fil asya' udah tahu kan artinya tadi? Apa tadi? Al-asl fil asya' tadi kan tahu artinya kan? Asal usul dari sesuatu itu kan sudah kita bahas.
Itu nggak usah terjemahkan lagi. Kalau sudah ada terjemahnya di sini kan? Paham? Oh. Itu dia agak cerdas ini dia. Nih. Mana yang sudah diterjemahkan, nggak usah diterjemahkan lagi. Contohnya fi, apa yang diterjemahkan? Apa artinya fi? Itu udah selesai. Yang kira-kira nggak antum paham, cuma anda tetap sampaikan. Paham ya? Alasul fil asya kal ardi, termasuk lantai, tanah, termasuk ya. Wal malabis, ya, nggak usah tulis terjemahannya. Oh, Dia jelas lah. Ngapain? Buang-buang pensi, Udah buang mikir. tinta, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. sayang ini. Wal mafrushat. Nah, kalau ini nggak tahu mungkin kan? Wal mafrushat, apa sih mafrushat? Karpet, ambal. Mafrushat banyak artinya. Karpet, ambal, bahkan apa namanya yang menutupi kasur itu apa? Spray termasuk. Wanahwiya DLL dan lain-lain mau antum tulis dan lain-lain ribet DLL aja. Annaha baqiyatun ala taharatiha, bahwa dia tetap pada kesuciannya, maksudnya asal usulnya. Baqiyah tetap suci. Nanti akan dijelaskan di sini. Ya. Maksud dari tetap disucinya itu apa? Fala yang bagi lil muslim, lanjut. Fala yang bagi lil muslimi, Yang bagi. iya, yang bagi lil muslimi ayyuksira minasyakki awil waswasati fit tahirat. Oke, ini terjemahannya ya. Fala yang bagi artinya tidak boleh seorang muslim ayyuk sirafis syak, banyak ragunya, atau waswas, banyak ragu dan waswas pada sesuatu. Syakir. Ya, syaki artinya keraguan. Fala yang bagi lil muslim ayyuk sira minasyak, enggak boleh seorang muslim banyak ragu atau banyak keraguannya. Atau waswas kan? Ya. Was-was. Fitahirat, pada sesuatu yang asalnya suci. Enggak perlu ragu-ragu. Kayak mana nih ya? Suci enggak nih? Misalnya kalian sudah pakai berhari-hari sejadah, terus kalian ragu nih, gimana nih ya statusnya ini? Masih suci? Enggak perlu. Paham ya? Jika dia belum jelas terkena najis, enggak perlu kita was-was. Itu dia maksudnya, itulah syariat kita yang ingin memudahkan kita. Paham ya? Jadi kalau misalnya aku pakai baju, bajunya masih suci nggak ya? Kalau belum jelas terkena najis, sudah pakai aja sholat. Paham ya? Celana dan lain-lain. Hatta, lanjutnya ini dia. Hatta laudasatha al-aqdam. Ada lauda. Dasatha al-aqdam. Hatta laudasatha al-aqdam. Laudasatha al-aqdamu. Wa masya 'alaiha as-sigharu. Wa masya 'alaiha as-sigharu. Siapa? Sobor. Sighar anak kecil. Wa masya 'alaiha as-sigharu ma lam tu'lam najasatuha.
ma lam tu'lam najasatuha. Wala yushra as-su'alu anha. Walam yushra as-su'alu anha li'annana lam nu'mar bihi, lam nu'mar bihi, li'annana lam nu'mar bihi. Kita lanjutkan ya. Hatta lau dasat hal aqdam, ya, walaupun diinjak oleh kaki. Dasat artinya diinjak. Walaupun sesuatu itu diinjak sama kaki kita, diinjak. Misalnya karpet masjid, itu kan dipijat sama kita kan. Atau anak kecil jalan di atas karpet itu, di atas lantai itu. Karena kan kita nggak tahu anak kecil ini kan, bisa jadi dia ngompol atau apa. Tetapi di sini disebutkan walaupun ada anak kecil yang jalan di atas karpet itu. Malam tu'lam najasatuha artinya apa? Yang tidak diketahui kenajisannya. Oke, Ustaz jelaskan sedikit ya. Jadi kita sudah tahu bahwasannya asal usul dari sesuatu itu toharah, ya, suci. Maka kita nggak boleh ragu atau kita nggak boleh was-was terhadap sesuatu yang dia asalnya suci, walaupun sudah diinjak-injak. Misalnya lantai ini, atau anak kecil jalan di atas karpet misalnya, selagi belum diketahui najis, ya, maka sudah, jangan kita bertanya-tanya, jangan kita ragu, udah sholat aja di masjid. Kalau kita terus bertanya, itu dia yang membuat keraguan. Ini karpet masjid Al-Mukhlis ini suci nggak nih ya? Ini udah diinjak-injak nih. Anak kelas 11, kelas 12 takut di sini. Ini udah diinjak-injak, nggak boleh. Kenapa? Di sini disebutkan la yusra as-su'al. Kita tidak disyariatkan untuk bertanya-tanya. Tidak disyariatkan untuk bertanya-tanya. Tentang apa? Ya tentang itu tadi. Lantai yang diinjak-injak, karpet yang diinjak-injak, ya, yang anak kecil jalan di atasnya. Injak ayam mula. Li'annana lam tu'mar bih. Karena kita apa? Tidak diperintahkan untuk itu bertanya, nggak ada perintahnya. Maka jangan kita meribetkan diri sendiri, mempersulit diri sendiri. Makanya ada di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya menanyakan suatu hal yang pertanyaan itu membuat diri kalian ragu atau susah. Kayak seperti Bani Israel, ya, diperintahkan untuk apa? Menyembelih sapi. Katanya apa? Sapi yang kayak mana? Yang kayak gini. Pertanyaan apa? Berapa kilo? Banyak kali pertanyaannya. Cuma mereka disuruh apa? Sembelih sapi. Udah. Apa yang tanya? Kerjakan misalnya Ustaz bilang kerjakan halaman 1 sampai 2. Udah. Dia bilang semuanya Ustaz. Iya semuanya. Itu soalnya ditulis Ustaz. Iya kan? Itu kayak mana Ustaz? Pertanyaannya Ustaz. Kayak pokoknya banyak apa namanya pertanyaan yang membuat apa? Dirinya sendiri ragu atau susah, malah susah sendiri dia dengan pertanyaan itu. Sebagaimana yang dilakukan sama Bani Israel. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia ragu. Ustaz, Allah mendengar, iya benar. Berarti Allah punya telinga. Allah alam bisa. Telinganya sebesar mana Ustaz? Allah alam bisa. Dia nyusahin diri sendiri, akhirnya dia mikir, akhirnya dia gila, ya kan? Terlalu dalam mikirnya. Dia memikirkan hakikat zat Allah, ngapain coba?
Pikirkan aja amal solehmu udah sejauh mana, ya kan? Paham ya? Baik. Nah di apa namanya kolom selanjutnya fakir. Nah ini antum disuruh berpikir, ya fakir. Yang di sini fakir. Wala yusra disyariatkan. Tidak disyariatkan untuk bertanya-tanya. Karena kita nggak diperintahkan untuk bertanya. Ini karpet ulunuha, antum datangin Ustaz siapa misalnya, Ustaz Robi. Ustaz Robi itu karpet di ulunuha suci nggak Ustaz? Ngapain? Ustaznya pun bingung. Maksudnya iya Ustaz, soalnya kan udah diinjak Ustaz, anak khawatir itu najis. Ngapain antum bertanya seperti itu? Nah itu dia masuk suci. Ya paham ya, insya Allah ya. Kecuali kalau antum memang sudah ragunya dahsyat. Ya contohnya antum ke ulunuha dalam kondisi gerimis misalnya atau hujan lah, ada ciprat-cipratan. Ini kayaknya udah ragu kali saya ini celana saya sudah nggak suci lagi karena kena apa cipratan ini ciprat. Misalnya antum ragu nih, kalau itu udah ganti aja, paham ya? Tetapi kita nggak boleh ragu terhadap sesuatu yang hukumnya suci. Kira-kira air hujan yang terkena jalan, yang terkena tanah suci nggak itu? Suci. Kalau ada teh kucing itu. Nah beda lagi lah. Makanya antum cium aja, cium, bau nggak? Misalnya enggak ya udah, ngapain? Pusing-pusing. Tapi kalau antum sudah ragu ya udah masukkan mesin cuci, pakai sarung. Gak susah kan? Yang susah itu kalau ragunya sejam ya, habis waktunya, waktu sholat. Sejam udah gimana mikir ya? Ribet. Oke, kita lanjutkan ya. Fakir artinya coba berpikir. Safarta ma'a ahlika ila Thaif. Semoga ya. Insyaallah. Tulis. Enggak. Ini di baris ini. Nah. Safarta ma'a ahlika ila Thaif. Karena yang kita gunakan buku orang Saudi ya. Maka daerahnya juga beda penyebutannya. Safarta ma'a ahlika ila Thaif artinya kalian melakukan perjalanan. Berarti apa itu? Jalan-jalan. Iya, safar di sini artinya melakukan perjalanan. Bersama keluarga, ya bersama keluargamu kemana? Ke Thaif. Kalian kamu berjalan-jalan bersama saudaramu, bersama keluargamu ke Thaif. Kalau ini cetakan Indonesia mungkin ke Medan di Wuhan. Minta-minta. Hah? Kenapa? Nggak ada. Kalau Thaif ini salah satu daerah di Arab Saudi setelah Mekah naik lagi ke atas. Tempat di luar biasa indahnya. Sejuk lah sejuk. Katanya di situ mau buat. Hah? Katanya di situ mau buat. Iya betul. Buah-buahan di sana banyak. Di sana udah ada kayak apa namanya kayak apa namanya itu? Ancol apa? Nggak pernah ke sana, Ustaz? Hah? Ya udah lah. Ancol itunya nggak pernah, ke permainannya nggak pernah. Bayar dia, agak mahal, berapa real ya? Ya bayar. Ada kereta gantung gitu. Enggak, soalnya beberapa rekreasi di Saudi ada yang gratis. Kalau kita kan bayar kan, masuk pantai bayar, ini bayar. Kalau sana enggak. Sebenarnya mana? Iya, sama ya. Ila Thaif. Wasakantum ahadal fanadik. Wasakantum ahadal fanadik. Terang. Giber bangun. Wasakantum ahadal fanadik. Dan Ahadal fanadiki. Wa aratta an tusalliya fil ghurfati. Oke. Dan kalian menginap di salah satu hotel. Fanadik ya satu ahad artinya salah satu fanadik hotel. Fanadik. Wasakantum ahadul fanadik dan kalian menginap. Sakantum ini menginap ya sebenarnya.
menginap di salah satu hotel. Wa aradta an tusalliya fil ghurfah, dan kamu mau sholat di ruangan di hotel lah, ya. Dan kamu dan kalian menginap di salah satu hotel. Ya, dan kamu ingin sholat di sebuah ruangan atau kamar. Ghurfah ini banyak artinya. Ruangan, kamar. Cuma dua Ya. Ya, ada yang lain tergantung penempatannya. Ruangan, kamar, Bilik. apa namanya? Bukan. Kamar mandi. Gudang. Iya. Ya, bisa dikatakan ruangan. Apalagi? Tergantung bahasa Indonesianya lah. Faqalat laka ukhtuka, Sholat. laka ukhtuka, apa artinya? Faqalat laka ukhtuka, ya, saudarimu ya, atau kakak adik. Karena jarang orang Arab mengucapkan ukhtuka shaghir, ukhtukal kabir, ya. Kakakmu, Apa tadi tak? Dan berkata saudaramu kepadamu. Iya, saudarimu kepadamu. Atau kalau mau simpel kakak aja. Kakakmu berkata kepadamu. Kaifa tusalli ala Kaifa tusalli ala firashil ghurfah? Ya. Kaifa tusalli ala firashil ghurfah wa anta la ta'lam hal hiya tahiratun aw la. Siapa yang bisa menerjemahkan perkataan kakaknya ini? dapat impul. Hah? Yang bisa terjemahkan dapat impul. Siapa? Share. Katanya ya. Gimana kamu sholat? Ya, bagaimana kamu sholat di atas karpet ruangan, ya, karpet kamar, sedangkan kamu nggak tahu apakah dia suci atau tidak, gitu ya. Kenapa? Ya, loh, kok di sini sholatnya? Emang udah tahu, misalnya ini suci atau enggak? Kira-kira gitu. Ruangan, sedangkan Itu suci atau enggak? Sedangkan kamu tidak tahu apakah itu suci atau tidak. Kira-kira kalau bahasa kalian gimana? Bahasa kita Indonesia lah biasanya. Itu bersih enggak? Itu bersih nggak? Simpelnya gitu kan? preman. Iya. Loh, kalau soal situ itu bersih nggak? Oke, ini pertanyaan kakaknya tadi. Ini antum pahami, ya. Harus antum pahami dulu pertanyaan kakaknya. Antum menginap di salah satu hotel, lalu antum masuk ke ruangan yang ada di kamar itu, ya. Dan antum sholat di biasa itu. Kalau ada yang pernah di hotel nginap kan? Enggak, numpang lewat aja. Hah? Numpang kamar mandi dah. Nah, kalau antum pernah nginap di hotel, khususnya hotel bintang 5, kayak hotel di Tower Zamzam misalnya. Tahu kan Tower Zamzam? Enggak. Ya. Itu kan karpet semua itu dia. Enggak keramik. Dikarpeti semua dia ruangannya. Aneh banget. Nah, dia sholat di situ. Lalu kakaknya bilang, "Kok sholat di situ kau?" Ya. Kau udah tahu ini sunnah atau enggak? Paham ya? Oke. Binaan ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Binaan ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Iya, fahmika lil qa'idati sabiqah. Binaan ala fahmika, apa binaan ala fahmika artinya?
Ya. Bukan. Berdasarkan pemahamanmu terhadap apa? Kaidah yang tadi. Kaidah yang ini. Sabiko yang lalu. Berdasarkan pemahamanmu terhadap kaidah yang lalu, yang ini, ya. Terhadap kaidah. Iya, kaidah itu ya ini, dasar atau usul. Kaidah Yang lalu, as-sabiqah artinya yang lalu. Mada yakunu mauqifuka? Mada yakunu mauqifuka? Apa mauqif? Apa sih mauqif? Mada yakunu mauqifuka? Apa pendapatmu terhadap perkataan ucapan kakak tadi itu, ya kakaknya tadi? Ma mauqifuka? pendapatmu. Apa pendapatmu? Bagaimana keadaanmu? Apa yang harus kau lakukan? Nah, itu maksudnya. Paham ya mauqif? Ya. Misalnya dihadapkan dengan soal seperti itu, nah, gimana cara antum menghadapi ya, pertanyaan kakak kalian tadi itu? Walimada? Kalau kalian jawab, ya saya menanggapinya misalnya ya saya lanjut aja sholat misalnya. Limada? Kenapa? Jadi setelah kalian jawab mauqif ya, pendapat kalian atau misalnya solusi yang kalian lakukan dari yang diucapkan kakak kalian harus kasih solusi sama diri kalian ya. Ketika kakak kalian mengatakan, loh ini kan belum tahu nih najis atau enggak, harus kasih solusi sama diri sendiri, harus meyakinkan diri. Misalnya kalau kalian nggak sholat, kenapa kok nggak sholat? Kalau misalnya kalian lanjut sholat, kenapa juga? Paham ya? Nah, tafadhol ditulis. Buku tulis saya.